jadi tegang gue ditanya begitu emang reser. Udah aja dah. Iya, gua pindah ke gua. Kalau gua inget waktu pertama kali masuk SD itu sampai orang tua dua-duanya tuh narik kita. Soalnya saja waktu itu nggak mau banget sekolah gitu. Sampai nangis-nangis masuk kelas nangis-nangis gitu. Ternyata banyak juga teman-teman yang pada nangis, akhirnya kita nangis bareng gitu. Orang tua mau pulang kita tarik, akhirnya orang tua nongkrongin. Orang mah satu meja, satu bangku bertiga gitu sama teman-temannya, saya bertiga sama orang. Lu dong coy, Lu, jangan. gue ya. Nama lengkap gua pakai M, Muhammad Akri Falak. Jalah, itu nama orang tua. Terus kalau nama kecil gua Akri aja. Tanggal lahir. Tanggal lahir gua hari Sabtu sore, itu Sabtu sore tepatnya ya hampir bersamaan dengan beduk maghrib kata bokap gua. Tanggalnya itu tanggal 4, bulannya kalau bulan Arab kalau nggak salah apa Rabiul Awal apa. Iya, bulan nasional. Bulan nasional itu kata bokap gue sih ya itu bulan Mei. Kayak gitu. Apa lagi? Lu dong sekarang lu dong oper aja gitu. Enggak usah terlalu kalau gua kalau nama panggilan gua, nama aslinya Eko Hendro Purnomo tuh, ya kan. Kalau di belakangnya lagi tambah Eko Purnomo Exos juga itu gaya banget ya. Nah, terus kalau itu anak gang Eko Hendro Purnomo, anak gang. Nah, tapi kalau gua main di mall-mall itu Eko Hendro Purnomo anak mall, Hendrik Gojali. Itu gaya banget ya. Ternyata panggilan gua namanya Eko gitu lah. Terus tanggal lahir Jakarta 30 Desember 70. Terus gue tadi belum tuh. Iya. Gue lahir di Jakarta tuh. Udah jauh banget udah lewat Eko. Kalau gua orang tua gua ngasih nama begitu lahir Edi Supono. Cuma begitu terjun ke dunia seni, akhirnya kalau pelawak Edi Supono kebagusan. Iya, betul. Begitu namanya siapa? Edi Supono. Pelawak mana itu? Enggak jarang orang kenal. Iya, kalau ke bisnis gampang editan sih namanya gitu. Iya. Terus juga ada pelawak Edi Sud, Edi Gomblo. Akhirnya saya pikir-pikir kenapa nggak pakai nama yang begitu dengar orang pasti Jawa nih. Akhirnya terbersit dalam satu pikiran dan dalam satu hati nurani. Ribet. Paling dalam ketemu lah Parto. Akhirnya namanya orang-orang kenal Parto. Gue bilang Paratok aja sih bisa lu. Terus lahirnya waktu lahir sih saya nggak sempat ngeliat tanggal, cuman orang tua nyatet mungkin ya. Saya juga belum bisa baca waktu lahir. Ya baik. Orang tua kasih tahu tanggalnya 17 April gitu. 17 April. Iya, 17 April. Terus tahunnya ya kurang lebih sekarang udah 30. Ya 30-an dah. Tahun 30-an. Yang jelas saya umurnya Jatah hidupnya ya 30 tahun. lah iya yang gitu. Gue kalau tanya di SD pengalaman gue yang paling bad, gue SD-nya SD 03 pagi di Telugong. Kalau gue Badung tuh gue masih ingat waktu kelas 4 ya, itu kan lari, ada olahraga gitu lah, ada olahraga yang biasanya kan dipanggil tuh namanya dari A B C D abjad ya. Belum sampai baru baru B, gue udah main loncat aja gaya gitu, so loncat gitu. Mau belajar gitu. Totonya mending kalau bisa gitu, nggak bisa rubuh semua. Wah makin parah, gue bingung, rubuh udah itu langsung aja gue dipanggil sama guru, ke sini Eko, kamu ngapain? Langsung gue ditendang sama guru gue, bek gitu. Untung aja gue keturunan Arnold ya, biasa aja. Emang sampai rumah 4 hari gue dirawat di rumah sakit. Itu wah, guru sampai sekarang gue inget aja tuh ya. Tapi pengalaman gitu bahwa Badung gue Badung biasa gitu. Kalau ada lagi Badung yang paling sampai sekarang gua nggak lupain banget tuh, gua waktu nyolong belimbing gitu. Masih inget. Gua nyolong belimbing di rumah gitu. Itu kelas 3 SD banget. Nyolong belimbing. Terus pertama kali gua nyolong nggak ketahuan. Padahal pas hari besoknya ketahuan, pagernya ditinggiin. Bisa nyolong lagi, udah itu disetrum pakai setrum ada gitu. Wah, gua nunggu bagaimana bisa dicolong gitu. Akhirnya ya udah nunggu hujan deras. Kalau hujan deras pasti kan listrik mati. Wah, gua colong lagi udah. Karena mungkin orangnya kesel ya, udah ditinggin masih nyolong juga, dikasih setrum juga masih nyolong juga. Akhirnya itu ditebang tuh pohon tuh. Gitu. Ya udah, itu pengalaman yang paling berharga buat gua. Gitu. Permainan apa yang paling senengnya?
Kenapa lo? Permainan apa yang paling gue senengin? Permainan yang disenengin sama gue waktu itu. Kalau Judi. sekarang gue Sega kali, nggak judi, amit-amit. Dulu Oh dulu. Kalau dulu gue permainan yang gue suka beledukan. Beledukan tuh yang apa sih namanya? Nggak tahu kali ya. Gue sih tahu gitu. Ya udah beledukan aja tuh yang ditipu, terusnya keluar api bus gitu aja udah. Itu yang permainan yang nggak paling gue lupain. nah kalau lu Kri Hah? Gue bicara pendidikan kayaknya bertentangan banget dengan dunia sekarang gitu ya. Artinya bertentangan kenapa? Orang melihat gue nggak dari sosok sekolah itu. Gue kebetulan sekolah di madrasah ibtidaiyah dulu. Dulu madrasah gue ibtidaiyah, kalau sekarang sudah jadi lapangan golf itu madrasah gue. Nah, asiknya pada saat itu sekolah gue masih banyak daerah-daerah di belakang sekolah itu masih banyak pohon-pohon rambutan, pokoknya pohon buah-buahan deh, pagar-pagarnya dah. Tahu sendiri kalau istirahat kadang-kala zaman dulu yang namanya jajan nggak segampang sekarang gitu kan. Oh jajan tuh ya sama malu dah toh gitu kan. Zaman kerupuk pakai sambal gimana toh? Yang kerupuk lo pakai sambal. Ada bakso kojek kali, bakso kojek bener. Ah, zaman dulu kan ada bakso kojek nggak ada. Ada juga somai yang ditusuk pakai lidi. Iya. Yang makannya di kolom-kolom doang gitu. Terus gua sekolah di situ karena kebetulan kenapa gua sekolah di madrasah barangkali karena orang rumah gua keseluruhan mendidik gue secara agama banget bang, artinya agamais banget gitu lah, dimana haji semua, kemudian guru ngaji semua, dan keluarga gue sampai sekarang kebanyakan di pesantren gitu dibanding di rumah. Nah, entah begitu gue masuk dalam dunia santri gue coba menyelusup, gue nggak mau membuka diri siapa gue sebenarnya gitu. Akhirnya gue bawa idiom-idiom gaya anak muda sekarang. yang ditanya Mas Aro SD punya kenangan kagak? Itu kan masalah main kecilnya, masalah Iya. kan itu satu kenangan gue juga tau. Gue main istilahnya, gue gak bisa memberikan penjelasan tentang sebuah permainan yang itu ya, kayak di belakang sekolah gua udah kebun-kebun, otomatis pada saat istirahat gua cari jamu gitu. Nah itu kenang-kenangan gua yang paling asik. Terus apa lagi ya? Jadi tegang gua ditanya begitu emang resep. Udah aja dah. Iya, gua pindah ke gua. Kalau gua inget waktu pertama kali masuk SD itu sampai orang tua dua-duanya tuh narik kita. Soalnya saja waktu itu nggak mau banget sekolah gitu. Sampai nangis-nangis masuk kelas nangis-nangis gitu. Ternyata banyak juga teman-teman yang pada nangis, akhirnya kita nangis bareng gitu. Orang tua mau pulang kita tarik, akhirnya orang tua nongkrongin. Orang mah satu meja, satu bangku bertiga gitu sama teman-temannya, saya bertiga sama orang tua, yang laki kanan, yang perempuan kiri. Ingat banget tuh. Geli. Sampai bel sekolah pulang masih nemenin gitu. Ternyata yang ditemenin cuma saya sama 3 orang, 2 cewek, saya cengeng juga termasuk. Terus yang paling saya inget banget waktu di SD kelas 3, dimana waktu guru nggak ada, kita satu kelas ribut semua, ribut pokoknya sampai naik ke meja. Udah itu ditanya sama guru, pas guru masuk pada rapi semua lah, siapa yang memulai tadi ribut-ribut gitu. Dan namanya teman-teman pada takut semua diem. Kalau nggak ada yang ngaku, satu kelas ini saya jemur semua sampai sore. Nah gua mah namanya anak laki musuh jadi pahlawan, saya nunjuk aja. Padahal sih saya nggak bikin ribut, tapi pas lagi anak-anak gambar saya nunjuk aja, langsung disebret atau disabet pakai sebret itu. Wah jontor. Nah udahlah, namanya musuh pahlawan, teman-teman mana bukannya terima kasih pada ketawain. Saya tenang aja, kamu ya di Subono keluar, saya akan keluar. Lumayan lah, anak-anak masih belajar, saya udah pulang duluan. Terus permainan yang paling saya sukai dulu adalah permainan, ya kalau sekarang mungkin loncat ini apa, karet ya. Iya. Oh iya saya nggak bisa, gundu saya nggak bisa, main layangan nggak bisa. Iya. Nggak tahu lah, pokoknya iya tuh yoyo nggak bisa, gundu nggak bisa, layangan nggak bisa. Main remi lu ya. Yang saya bisa main loncatan lah sama anak-anak cewek, biasanya itu loncat tinggi, bisa pakai karet. Terus anggar saya bisa, kalau mancing namanya permainan laki saya nggak bisa. Anggar nggak bisa. Nggak bisa. Orang gundu kita bawa 5, begitu main baru sekali sentil habis, dibohongin temen-temen. Main layangan juga begitu kadang-kadang. Iya udah lah, pokoknya saya nggak suka main layangan deh, amit-amit jauh. Kalau gue ditanya cita-cita, barangkali semenjak SD gue belum punya cita-cita apa-apa ya. Gue hidup gue nggak tahu, gue gelindingin aja, gue main-main aja, gue sekolah aja, gue ngaji aja gitu. Gue nggak pernah punya cita-cita yang harus gue kejar setelah ini. Kayak anak sekarang barangkali tanya cita-cita lo apa, ingin jadi insinyur, pilot. Oh ini gue nggak pernah kayaknya sama orang tua gue, cuek aja gitu. Terus pada saat SMP baru mulai gue berpikir gitu, mungkin ngeliat teman-teman begini, akhirnya gue pengen punya cita, gue pada saat itu pengen jadi seorang kiai waktu itu. Pengen gue jadi ulama besar, sehingga gue kegilaan pada saat di pesantren. Kalau gue mulai naik ngomong tuh gue bilang, ulama besar seperti saya akan bicara. Itu gue inget dulu, kenang-kenangan masa lalu. Gue sering ngomong kayak gitu. Nah pada saat SMP berubah lagi,
SMA, SMP kelas 3 berubah. Nggak punya yang ada nggak kebayang lagi sama cita-cita bodo amat. Yang penting gue tua gue bisa kaya. Gitu. Gue nggak peduli dengan apapun bentuknya, gue bisa kaya gitu kan.